saya tidak seperti yang lain, jangan. Kan saya sudah bilang bahwa kita sudah mulai masuk ke tingkat makom kekosongan, ya. Dalam tingkat masuk kekosongan, disitulah kita diantarkan nanti, ya, diantarkan tentang bagaimana kita mengisahkan Allah, tunggalkan sudah dalam diri atau dalam jasad. Sebab saya bilang tadi yang dikatakan zat Allah semata menyinggung tubuh, hakikat semata menyinggung tubuh, ya, kalau apa disebut lagi kalimat tauhid menyinggung tubuh, ya, ruh tetap menyinggung tubuh, nyawa menyinggung tubuh, jiwa tetap menyinggung tubuh atau menyinggung tubuh. Bahkan ada orang berbait begini, bertubuhkan roh, berjiwakan Tuhan. Itu ada, saya pernah dengar syahadat itu, dan saya dialogkan sebenarnya. Dan mungkin pernah saya sampaikan ke apa, jadi yang membuat kita tuh jauh daripada Allah itu alam berpikir kita yang jauh. Pada Haji siapa itu? Satu yang di temannya Haji Awangin, Pak Awang itu. Siapa namanya? Haji Awang. Kalau ibu apa? Ibu Wan Adilah ada mau bertanya? Belum lagi Ayanda. Dia sudah paham tuh. Kenapa Bu? Mana dia sudah paham tuh, dia sudah pandai. Itu dia tak mau tanya tuh. Belum. Mungkin saya tanya soalan nih Pak Karman, mungkin nih berkaitan dengan daripada kosong itu kepada titik itu kan. Kan semasa bayi di dalam semasa bayi di dalam kandungan ibu itu Allah mengatakan kutiupkan ruhku ke dalam kutiupkan rohku, dia kata yang dikatakan roh Allah itu ada yang mengatakan roh Allah Ta'ala itu roh Tuhan itu yang roh yang kosong itu roh dia adalah Ahmad. Jadi Ahmad ini dia mengeluarkan cahaya, dia memancarkan cahaya, dia keluar cahaya dia itulah menjadi Nur Muhammad. Nur Muhammad itu yang menjadi 124 ke 125 para nabi dan rasul. Dari situ dia memancar lagi kepada warisatul anbiya. Bisa Pak Karman ceritakan itu? Oke. Tetapi begini. Sebenarnya Bapak sekalian roh itu Nur Muhammad. Ya, Nur Muhammad sebenarnya segala Bapak ruh itu. Kan ada dalilnya ya Muhammad. Ya, alam terbit daripada nur engkau dan nur engkau berasal daripada aku. Adapun Ahmad itu memang nama roh. Nah, Ahmad ini yang mengadakan. Ada roh idafi, roh kudus, roh jasmani, roh rohani, roh nurani, roh nabati. Itu yang adakan Ahmad itu. Karena Ahmad itu yang dikatakan nabi yang besar. Ahmad itu tuh batin. Ya, Ahmad itu batin. Tetapi jangan lupa, anak Abu Arwah wa Adam Abu Basar. Ahmad itulah orangnya. Tapi yang sebenarnya Bapak sekalian nur itu. Tapi nur itu bukan seperti cahaya matahari, bukan. Bukan. Kalau kita melihat Nur Muhammad, dia adalah batang tubuh kita. Itulah yang dikatakan Nur Muhammad. Kalau melihat Nur Muhammad, lihat alam semestanya, nah ini Nur Muhammad. Maka saya bilang, saya tidak pernah cahayanya warna.
Coba alam semesta, apa warnanya kalau pagi? Putih. Siang kuning. Kalau tengah hari kuning, kalau agak-agak sore hijau. Maghrib merah. Saya tidak pernah bilang cahaya. Hah? Cahaya tidak bisa menciptakan sesuatu, tetapi cahaya itu bisa menciptakan bayang-bayang. Contoh, kita nyalakan senter itu cahaya senter. Kita senter satu benda akan menimbulkan bayang-bayang. Itu saya bilang tadi. Tetapi yang dikatakan cahaya Nur Muhammad, ya itu bahasa Arab nur. Diartikan ini cahaya. Cahaya itu tidak gelap, terang. Banyak. Maka nampaklah manusia itulah Nur Muhammad, manusia itu. Alam ini adalah Nur Muhammad. Nah, itu yang nah, setelah itu, setelah Nabi Muhammad lahir, sebelum Nabi Muhammad, kan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengadakan rasul-rasul yang terdahulu. Kalau saya mau sebut satu persatu, mungkin ada 413 para rasul. Ya. Ada 413 rasul. Disaring menjadi tinggal 25. Ya. Kalau kita mau kupas, 2 itu apa, 5 itu apa? Kalau kita mau jumlah memang 2 sama 5. Jadi kita rangkumkan 25. Tetapi kalau kita mau menjelaskan 2 itu apa? 2 itu kalimat syahadat. 5 itu 5 waktu. 5 tambah 2 7. Ada sifat Allah di situ. Maka itu Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir. Nabi yang ke-25. 2 itu kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 5 itu 5 waktu. Bisa subuh, zuhur, asar, maghrib. Kalau 5 tambah 2 7. Di situ ada sifat Allah. Nah, kalau kita 414 semua sebenarnya. Ya. Kalau saya mau paham. Nah, jadi seluruh para nabi-nabi dari Adam, dari 400 lebih itu minta pertolongan kepada Muhammad. Karena Muhammad itu wakil Tuhan di dunia. Muhammad itu kenyataan Tuhan di dunia. Itu Muhammad itu kenyataan Allah. Muhammad itu kenyataan Rasulullah. Nah, itu sebenarnya umat Adam minta pertolongan ke Musa, Musa minta pertolongan ke Nuh minta pertolongan ke Ibrahim minta pertolongan ke Isa dan selanjutnya. Pada akhirnya Isa bilang minta engkau kepada Muhammad karena dia wakil Tuhan. Nah, sedangkan aku ini tidak sanggup. Padahal Isa itu bergelar ruh Allah atau ruhnya Allah, masih minta pertolongan umat kepada Muhammad. Karena Muhammad itulah kenyataan Allah. Kalau kita pandang batang tubuh kita terpandang Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Idris, Ayub, Suhaib, Yakub, Ishak, Ismail, kan Harun, Khidir, Kit, Lut, Daud. Itu saya bilang tadi. Suhaib, Yahya, Zakaria, Zulkifli. Kalau saya mau sebut Khidir, banyak para nabi terdahulu. Tetapi kalau kita pandang tubuh kita, itulah sudah dari satu kesatuan. Sisa itu. Ini kadang-kala kita tidak bisa memahami sampai ke situ. Maka saya bilang tadi,
sentralisasi adalah batang tubuh kita. Dialah jenderalnya. Dialah yang sebagai dalangnya atau aktor si tubuh ini. Maka saya bilang tadi, tubuh ini harus dikenali siapa? Ya Muhammad. Selamat kita sudah. Kalau kita sudah bertubuhkan Muhammad, apalagi yang kita mau cari, apalagi yang kita ragukan. Tidak ada lagi kata ragu di situ. Dan harus kita pahami. Adapun kita untuk bermesra dengan Muhammad, ya lewat zikir lah. Lewat amalia lah. Bermesra itu namanya. Terjadi komunikasi secara batiniah. Bukan tadi. Nah, sinilah yang harus kita pahami ya, pada teman-teman. Tapi saya mau minum dulu. Rokok dulu. Saya bilang, nah ini pada segala ini kalau mau lanjut sampai sembuh nggak apa-apa. Jadi Pak Karman ada rokok. Kirim rokok nih. Semua kisah-kisah ya para rasul dan nabi di Al-Quran itu pada hakikatnya adalah perjalanan tubuh kita, hidup kita sendiri ya Pak ya. Iya. Cerita tentang tubuh kita sendiri. Kan sudah Allah Ta'ala mengatakan, aku akan mengadakan lembaga Adam. Artinya aku mengadakan lembaga akan menjadikan segala sesuatu dari Adam, dari batang tubuh. Cuma namanya kan, coba hitung ya, zat sifat asma afal. Zat adalah hidup, sifat adalah rupa, asma adalah nama, afal adalah tubuh, kelakuan. Ya, saya mau tanya, Adam dan kita sama atau tidak? Tetap sama bertubuh. Cuma Adam besar, kita kecil, kan gitu. Loh, sama kita sama atau tidak? Sama. Dia bertubuh, kita juga bertubuh. Kan dia ada, cuma yang membedakan bahasa. Ada bahasa Arab, bahasa Cina, kan gitu. Ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Bugis dan segala macam. Cuma membedakan itu aja. Tetap itu nama juga. Segala sesuatu pada hakikatnya yang paling hebat itu titik. Titik itu yang mengadakan kosong, titik itu yang mengadakan alif. Titik itu yang mengadakan manusia. Karena titik itu sumber ilmu, pohon. Ilmu itulah pohon akal. Itu saya bilang tadi. Yang sebenarnya diri adalah ilmu. Ilmu itu tiada huruf, tiada bersuara. Nama ilmu tahu. Setuju. Tanpa ilmu kita tidak tahu diri. Kita tidak akan kenal diri. Tanpa ilmu tidak akan tahu Tuhan. Tanpa ilmu tidak akan kenal Muhammad, tidak akan kenal Allah. Itu karena ilmu itu pohon akal. Disitulah tempat bersemayamnya Tuhan. Saya berani menyangkal bahwa di situ ada tempat bersemayam Tuhan. Ini saya bilang tadi. Oke, mungkin ibu-ibu sudah ngantuk, Pak. Ibu siapa? Ibu Endang, Ibu Sri. Mungkin Ibu Sri sudah tidur atau Ibu Endang? Karena ada. Biasanya kita sampai subuh. Oh. Insya Allah. Mudah-mudahan. Mengenai apa ya? batin, Pak. Ini Ibu Tuan Adi lah katanya. Pak. Ibu Sri. Pak. Oh, paling kecil. Nah, gini. Tiga batin itu ada dua tahap atau tiga tahap. Yang ketiga tahap itu kita sudah cerita lah umum. Ya, umum. Tapi dua hal yang saya tegaskan. Ada nikah batin yang sesungguhnya, ada nikah batin antara suami dan istri. Ya. Kalau nikah batin antara suami istri, ini contoh, umpamanya saya meninggal, istri saya belum tentu ikut juga meninggal. Belum tentu masuk ke liang lahat. Ya kan? Ini bahasa guyon. Begitu saya meninggal, dia nikah lagi. Atau sebaliknya. Kan itu. Namanya nikah batin. Ya. Tetapi nikah batin antara istri dan suami hanya mengesahkan
di hadapan Allah supaya kita tidak berzina. Yang pertama. Tetapi nikah batin yang sesungguhnya bersatunya Allah dan Muhammad, bersatunya roh dengan jasad, itu nikah batin yang sesungguhnya. Maka saya bilang tadi, nikah batin itu siapa yang menikahkan? Syahadat. Siapa saksinya? Istinja. Siapa walinya? Junub. Kalau kita berhubungan dengan istri mungkin habis mandi junub, bukan. Kalau nikah batin secara hakikat tauhid antara bersatunya Allah dan Muhammad, junub itu mandinya air apa? Air marifatullah. Ya. Ibu-ibu dan bapak sudah nikah batin. Ada dua, secara munsawib, secara ketuhanan. Pada saat kalian menerima pembeatan, itulah namanya bersatunya Allah dan Muhammad. Apabila kita pulang ke rahmatullah, ibu itu tidak akan mau tertinggal dalam liang lahat. Itu namanya dia nikah batin, miraj. Itu. Maka ada amalan tidur. Assalamualaikum ya roh idafi, apabila engkau pulang ke mustawan, jangan engkau tinggalkan nur Muhammad batang tubuhku ini semenit sedetik di dunia, apalagi di alam kubur. Al-Fatihah. Kan itu niatnya. Nah, kadang-kadang mohon maaf, saya tahu mungkin dipakai seminggu sekali. Setiap hari, Pak. Alhamdulillah. Itu. Sesudah kita habis berucap itu, kita bangun, ya Allah, dengan kasih sayangmu aku bangun. Sudah. Benar tadi. Nah, di sini saya bilang tadi malam, kita belajar ketuhanan apa? Diajar oleh Tuhan, kasih dan sayang. Ya, kasih dan sayang. Kalau kita belajar agama, merasa mencintai, akan timbul selisih paham. Akan timbul selisih paham. Tapi marilah kita belajar agama dengan kasih dan sayang. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kasih sayang itulah maka timbul keikhlasan dan kesabaran. Itu sudah yang saya bilang tadi. Nah, itu. Ya, karena ini sudah mau mendekat kurang 5 menit jam 12, mungkin di Jakarta jam 11. Nah, menurut bapak-bapak dan ibu bagaimana? Ya, pada Wan Adira nanti saya apa namanya? Linkkan. Apa subuh Pak Firman? bisa. Kita biasa, Pak, sampai subuh. Oke lagi Pak Firman, saya ucapkan berbanyak terima kasih di atas pencerahannya, begitu mantap sekali. Tetapi sini saya bilang nanti saya kupas tentang sifat. Ada 3 tahap. Pertama mengenai tanzul atau tanazulat, penyerahan atau penurunan adalah tahap-tahap internal, dan ketiga adalah yaitu juga ahdiyah, ya, adalah sifat daripada dia yang maha ahdiyah. Itu nanti insyaallah saya akan urai kepada rekan-rekan. Saya akidah dan seagama, jangan menyerah, ya. Kalau menyerah berarti kita tanda putus asa, ya. Insyaallah. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak ada yang merasa tersinggung. Kalau ada saya mohon maaf, bukan itulah ciri khas saya berbicara, ya saya tidak merasa benar, tetapi mari saya menyampaikan kebenaran. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak mendapat satu berkah. Bila sudah selesai daripada berdialog ini,
Kalau ada timbul suara, itulah guru yang sejati akan menyampaikan kepada kalian. Saya pesan, kalian jangan belajar dengan saya, jangan. Saya cuma menyampaikan. Guru kalian ada dalam diri. Kan Emin bilang, Tuhan ada di sini, di dalam jiwamu. Kenapa? Saya cuma menyampaikan. Syukur-syukurlah. Kalian berjauh dengan saya menambah lagi wawasan. Tambah wawasan lagi saya kan gitu. Tadinya tidak tahu jadi tahu gara-gara pertanyaan kalian. Pak Ari, kenapa ini nggak ada saudara saya Pak Ari? Terima kasih banyak Pak Karman. Iya, mungkin beliau tidur. Iya kayaknya. Tapi Malam itu Ustaz sebenarnya. Iya. Wah. Nanti besok dengar lagi dari Pak Awang punya tu. Sebab tak dapat nak fokus mengantuk sangat. Pak Awang yang tidur kali Pak Awangnya. Dia terbuai semua. Dia terbuai saya orang bagi tidur malam ni. Saya belum Pokoknya tidur kalau lagi. orang Saya belum Alisat, tidur lagi. pokok tidak akan dihisap. Takut malaikat. Api aja dihisap, apalagi saya dia bilang. Api aja dihisap, apalagi saya dia bilang. Boleh, itu. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini menambahkan satu berkah, dan saya yakin kepada ibu apa yang ilmu ini selalu diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya walaupun jarang berkomunikasi siang, tetapi dalam benak hati saya tidak akan lupa. Cuma kadang-kadang itulah saya, kalau sudah keasikan kadang-kadang lupa juga. Keasikan kadang lupa. Oh iya, ini banyak yang saya baca tadi, astagfirullahaladzim bilang. Banyak yang nanya-nanya. Saya bilang saya sudah ganti alif titik kosong. Ada Mujakarta itu tetap ada. Banyak yang bertanya itu Pak. Ya itulah. Terima kasih Pak Awang. Sama-sama Pak Karman, terima kasih banyak di atas pencerahan malam ini. Semoga apa yang Pak Karman sampaikan dapat dimanfaat dan digunakan, dipraktikkan oleh kita semua. Nanti saya akan kupas kunci tasawuf. Ya. Tasawuf. Oke. Tasawuf saya uraikan di Mukadinah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini istrinya dengar. Pak Haris tidur.